Setelah intens investigasi, hancur, brutal, dan meledak, agaknya itu kata yang tepat untuk menggambarkan konflik perceraian dan perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini bermutasi menjadi peperangan paling panas di jagat hiburan tanah air. Bukan tanpa sebab. Seperti kita ketahui bersama, aksi saling serang keduanya di meja podcast milik Denny Sumargo kini seolah menghantarkan sebuah permasalahan baru. Pasalnya, sebuah insiden tak terduga-diduga terjadi saat tangan usil netizen diduga mizum atau memperbesarkan layar bukti chat yang sedang ditampilkan Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, dalam podcast Densu. Melihat podcastnya berubah menjadi arena saling serang dan melahirkan isu baru, Denny Sumargo, sang tuan rumah pun akhirnya bereaksi keras. Lantas, seperti apa respons dan saran menohok Densu atas prahara ini? Dan yang tak kalah mengejutkan, seperti apa bukti laboratorium tak terbantahkan dari pihak Ruben? Dan benarkah kejadian ini juga membuat Ruben akan segera mengambil tindakan tegas? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru penuh air mata dan adu argumen agaknya benar-benar terjadi dalam konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Memanas di setiap harinya. Sebelumnya publik mungkin sempat disungguhkan dengan pemandangan yang membuat terenyuh, di mana saat Sarwenda untuk pertama kalinya berani tampil di podcast milik Denny Sumargo. Di sana, Sarwenda menangis histeris dan mencurahkan seluruh isi hatinya. Mulai dari ketakutannya sebagai seorang ibu, teror debt collector, hingga rentetan klarifikasi isu yang selama ini menghantamnya. Mengetahui kehebohan yang terjadi usai penayangan podcast tersebut, bagi Densu, podcast tersebut sejatinya menjadi ruang aman bagi Sarwenda untuk memberikan hak jawabnya agar publik tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Ya, gue gak punya banyak pendapat masalah itu, karena menurut gue masalah itu kan udah ada di luar. Jadi gue lebih fokus gimana supaya masalah itu kan bisa segera selesai, karena itu kan masalah rumah tangga yang akhirnya terpublish gitu. Bukan dari tempat gue kan, memang sudah ada. Gue membaca dua sisi, jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO, fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwenda karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwenda fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gue ya itu wajar lah, itu pasti akan ada pro kontra di situ. Oke. Densu secara netral menegaskan bahwa sebagai penengah, ia wajib memberikan panggung dan porsi yang seimbang bagi kedua belah pihak. Kehadiran Minola Sebayang dengan setumpuk bukti chat WhatsApp di podcastnya dinilai Densu sebagai bentuk keseimbangan informasi agar publik bisa menilai secara objektif dari kedua sisi yang tengah berseteru. Ya itu dari POV dari dua fansnya. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SW blunder. Jadi sebenarnya ini pertarungan mereka sih. Di awalnya kan dari Sarwenda, kemudian nggak mungkin lah kita nggak undang dari pihak RO karena ini kan podcast bagi media kan. Karena kalau satu sisi kan kesannya nggak bonsai, nggak bagus. Gitu. Jadi sebelum terima Sarwenda kita juga invite dari Ruben supaya kalau dia berkenan hadir, tapi akhirnya yang bisa hadir dari pengacara. Ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder. Jadi pada blunder jadi tambah chaos. Selanjutnya, melihat podcastnya seolah menjelma menjadi medan perang pembuktian, Denny Sumargo pun memberikan saran dan wejangan yang sangat menyentuh bagi kedua belah pihak. Lantas seperti ini, saran wejangan yang sangat menyentuh bagi pihak Ruben dan juga pihak Sarwenda.
Saya pikir semua orang pasti pengen mereka damai ataupun membawa masalah ini ke ruang pribadi lah, paling itu. Ya ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder, jadi tambah chaos. Niat hati ingin memberikan pembuktian, sayangnya kedatangan Minola justru diduga berbuah fitnah yang sangat keji yang dialamatkan kepada kliennya, Ruben Onsu. Seperti apa murkanya kubu Ruben Onsu saat dituding mengidap penyakit mematikan dari hasil Zoom chat netizen usil? Kehadiran Minola Sebayang di podcast Denny Sumargo. Seperti diceritakan sebelumnya, rupanya melahirkan petaka baru akibat tangan-tangan jahil netizen. Saat Minola memperlihatkan bukti chat antara Ruben dan Sarwenda, diduga ada oknum tak bertanggung jawab yang sengaja mezoom tangkapan layar tersebut. Tudingan liar ini langsung memancing kemurkaan kubu Ruben. Merasa keselamatan dan ketenangan anak-anaknya terancam, pihak Ruben melalui kuasa hukumnya akhirnya buka suara dan membantah keras tudingan murahan tersebut. Tak main-main. Untuk meyakinkan publik, Minola menyodorkan bukti telak berupa hasil tes laboratorium resmi yang menyatakan bahwa Ruben Onsu 100% non-reaktif. 3 huruf itu non-reaktif. Non-reaktif. Ya, non-reaktif. Jadi artinya tidak ada seperti apa yang disampaikan dan dipertanyakan oleh banyak orang pada hari ini gitu loh. Masa mereka lebih percaya kepada chattingan yang datang dari satu sumber daripada bukti real? Lebih jauh, Minola Sebayang juga membeberkan fakta bahwa tes laboratorium dari klinik ternama itu sudah dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2026 lalu. Fakta ini pun sekaligus membantah opini bahwa Ruben terburu-buru melakukan tes hanya karena panik isunya viral usai tayangan podcast Densu. Minola menegaskan bahwa tes ini murni inisiatif Ruben sendiri untuk persiapan pembuktian di persidangan kelak jika isu kesehatan ini diangkat ke permukaan. Bahkan untuk membungkam netizen yang menuduh hasil lab itu hasil editan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Minola dengan sangat percaya diri menantang siapapun untuk datang ke kantornya guna melihat hard copy aslinya, lengkap dengan bukti foto dan video saat Ruben tengah menjalani proses pengambilan sampel darah. Setelah berdiskusi, akhirnya Ruben dengan inisiatif sendiri pada tanggal 25 Juli. Nah, jadi bukan karena ada masalah ini, terus kemudian kita pagi-pagi subuh-subuh itu misalnya mencoba melakukan pengecekan untuk sekedar sebagai bahan klarifikasi, ya. Jadi artinya jauh sebelum ini ada orang iseng yang mengangkatnya, ya. Patut diduga hanya ingin untuk menjatuhkan Ruben, ya. Itu kita sudah melakukan pengecekan, ya, di salah satu pusat laboratorium yang cukup berkredibilitas di Indonesia ini yang cabangnya dari mana-mana. Ya, ini boleh di zoom, ini Prodia ya. Oke. Ada nama pasiennya Ruben Samuel Onsu di atas. Nah, jadi saya juga mendapatkan video. Jadi artinya begini, orang nanti bilang, oh itu kan bisa aja butuh AI. Ini kan karena hari Minggu, ya, tidak buka kantor. Nanti yang teman-teman yang penasaran boleh ke kantor saya itu lihat hard copy-nya, tidak hanya soft copy. Tapi juga sudah prepare gitu loh. Ada foto dan video yang menunjukkan bahwa memang proses itu ada. Dan ini boleh diklarifikasi dan di-cross-check ke prodianya. Benar nggak ada proses pemeriksaan itu? Ya, ini prosesnya. Pada waktu pengecekan itu dilakukan. Kesabaran pun kini telah mencapai titik didih atas segala fitnah dan penggiringan opini yang sangat menyudutkan ini. Pihak Ruben Onsu menyatakan siap mengambil langkah tegas dan meminta pertanggungjawaban hukum bagi siapa saja netizen usil yang masih berani menyebarkan kebohongan soal penyakit menular 3 huruf ini. Ya, janganlah artinya itu dengan berbagai macam dan cara untuk mencari kemenangan, hal-hal yang belum tentu kebenarannya pun
itu kemudian disampaikan ke publik gitu loh. Ya. Karena kan kita sudah banyak tuh. Kita banyak iklan yang mengatakan ketika menerima postingan pahami dulu, pelajari dulu, jangan langsung di-share. Betul tak? Ini di-share semuanya kenapa? Gitu loh. Jadi tetap kami akan sekarang ini fokus kepada hak asuh anak. Kami tidak mau digeser fokus kami ke hal yang lain. Tapi kami peringatkan, jangan mengambil bagian untuk menyebarkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak menutup kemungkinan pada waktunya kami bisa melakukan upaya hukum. Dugaan fitnah yang menimpa Ruben Onsu akhirnya mengundang keprihatinan Koko Hiroshimot yang sampai meminta para pembenci Ruben untuk melakukan tes penyakit hati. Lantas, mengapa hal itu diungkapkan oleh Koko Hiroshimot? Ya pemirsa, tragedi rumah tangga yang kini makin mengejutkan dengan diiringi dengan hujan dugaan fitnah ini akhirnya menyentuh nurani banyak pihak. Salah satunya datang dari selebgram Koko Hiroshimot yang selama ini kerap menyoroti kisah Ruben dan Sarwenda dalam setiap kontennya. Koko Hiro mengungkapkan keprihatinannya yang teramat sangat atas konflik yang kian hari kian membara ini. Ia merasa sangat kasihan dan miris melihat sosok Ruben Onsu yang terus-terusan digempur dengan tuduhan tak berdasar, mulai dari fitnah mengidap penyakit menular dari hasil Zoom chat hingga pengakuan mengejutkan yang menyinggung soal dugaan perselingkuhan Ruben di tahun 2017 silam. Saya sih sebenarnya kasihan banget ya sama Ruben karena dia selalu terkena isu-isu yang menurut saya itu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada buktinya. Dan akhirnya kemarin mungkin waktu Bang Minola ada di podcast itu kan dia menerangkan kan, dan akhirnya mungkin ada yang mensum itu kan. Dan di situ ada tulisan untuk penyakit 3 huruf itu. Nah, menurut saya sih boleh aja lah netizen itu berskill kayak skill detektif seperti itu ya. Tetapi kalau ada tuduhan yang seperti itu, apalagi sebuah penyakit dan merasa senang dengan hal itu, saya rasa itu harus dites atau diperiksa penyakit hati orang-orang itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.